Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus Yesus. Kita bersyukur kita bisa ada di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Saya percaya pada saat kita beribadah bersama-sama hadirat Tuhan turun di tempat kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Di masa seperti ini Tuhan, yang kami tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang selalu menepati janji-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau membawa setiap ucapan syukur kami, pengagungan kami yang terbaik Tuhan. Sebab kami tahu Engkau adalah Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biarkan nama-Mu semakin hari semakin masyhur Tuhan. Karena kuasa di dalam puji-pujian itu tercurah dan dilepaskan Tuhan pada saat kami beribadah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berhadiratlah Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan kami bersama-sama mempercayai kebaikan Tuhan menyertai sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Kristus Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, ada sukacita Tuhan pada saat kita beribadah. Come on. Woo.
Engkau milik kami Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Menemukan setiap kami Tuhan. Engkau datang bagi setiap kami yang membutuhkan Engkau Tuhan. Yes Lord. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan. Ku temukan wajah-Mu. Ini bukti kasih-Mu Tuhan. Kau jadikanku baru, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Yes Lord. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Oh, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh, kami milik-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kami milik-Mu Tuhan.
Hidup kami di dalam tangan-Mu, Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menyembah Dia. Oh, kami katakan kami milik-Mu, Tuhan. Kami milik-Mu, Tuhan. Hidup kami di dalam tangan-Mu. Hidup kami di dalam rencana-Mu, Tuhan. Kami milik-Mu, Tuhan. Kami milik-Mu, Tuhan. Oh, I am yours. I am yours. Now forever. In your grace I surrender. You are mine. Now forever. I'm alive in your wonder. I am yours. I am yours. Now forever. Yes, Lord. Your grace, in your grace, I surrender. You are mine. Now forever. I'm alive. I am yours. I am yours. Now forever. Your grace. I surrender, Lord. You are mine. Now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Benar Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milik-Mu. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe. Yes, Lord, I believe in you, Lord. Jesus, I belong to you, Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, like Jesus, I believe. Oh, Jesus, I belong to you. Oh, you're the reason that I live. You're the reason. You're the reason that I live. The reason that you're the reason.
with all I am. With all I am. Yes, Lord. Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak setiap saudara untuk kita bersama-sama mengambil perjamuan kudus. Saudara yang ada di rumah, saudara masing-masing, saudara boleh membagikan elemen roti dan anggur kepada seluruh anggota keluarga. Dan saya ingin membacakan satu ayat dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Ayat ini merupakan ajakan Tuhan Yesus buat kita semua. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, ini adalah janji. Janji buat semua yang datang. Semua yang letih lesu dan bebannya berat. Hari ini saudara mungkin mendengar kabar, mengalami sendiri bahwa keadaan membebani saudara. Dan saudara merasa capek. Dan itu bisa dirasakan secara jasmani atau jiwa saudara yang capek. Tapi ada pribadi yang begitu mengasihi kita dan mengundang kita untuk datang di mana Dia akan memberi kelegaan. Kalau Yesus berjanji, Dia akan berikan. Dan Dia mengundang saudara. Dan lewat perjamuan kudus, mari kita sama-sama datang kepada Dia. Karena kita datang dan bersekutu dengan tubuh dan darahnya, yaitu pribadi Kristus itu sendiri. Mari kita mengangkat roti ini. Tuhan Yesus mengatakan ini adalah tubuhku, tubuh yang dipecah-pecahkan. Saudara, Yesus mengerti tentang penderitaan. Yesus mengerti tentang beban yang berat. Dan Dia berjanji akan memberikan kelegaan buat kita. Mari kita sama-sama makan dari persekutuan di dalam tubuhnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita siapkan anggur ini. Tuhan Yesus mengatakan ini adalah darahku. Ini adalah darah perjanjian yang baru. Saudara, Tuhan buat perjanjian dengan saudara dan saya. Apa tujuannya saudara? Supaya Dia bisa menjadi Tuhan bagi kehidupan kita. Supaya Dia bisa berhubungan dengan kita dan menguatkan kita, memberikan arah, memberikan kekuatan, anugerahnya buat kita. Karena Dia tahu kita lemah. Dia membuat perjanjian dengan kita karena Dia mau memastikan kita mengerti. Dia bersungguh hati pada waktu Dia katakan Dia menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Sampai kepada kesudahannya Tuhan menyertai anak-anaknya. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang sudah Engkau curahkan buat kami. Kami yakin dan percaya Engkau bersama dengan kami, menguatkan, memelihara. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak pernah berjalan sendirian. Kami minum, mengakui darah yang sudah menebus kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk persekutuan di mana Engkau mengajak kami untuk mendekat kepada-Mu. Setiap kami yang merasakan letih, lesu dan beban yang berat. Dan kami percaya kami menerima kelegaan dari tahta Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jesus, I believe.
I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Shalom saudara, selamat datang di Every Nation Surabaya. Kami senang dan menyambut setiap saudara yang hadir beribadah secara online di gereja ini. Every Nation ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan juga pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, serta bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diumumkan minggu yang lalu, gereja kita membuka persembahan khusus peduli sesama. Dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk membantu jemaat yang memerlukan pertolongan akibat terpapar virus COVID-19. Saudara bisa menyalurkan persembahan ini melalui scan QR Code yang bertuliskan MSI khusus peduli sesama. Scan QR Code yang bertuliskan MSI khusus peduli sesama. Atau saudara juga bisa melakukannya melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 788 0820 910 atas nama Gereja Morning Star Indonesia. Saudara, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-12 berkata demikian. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Berdasarkan ayat ini saudara, persembahan yang kita bawa kepada Tuhan bukan hanya secara praktis dialokasikan untuk keperluan jemaat atau menolong orang-orang kudus, tetapi secara rohani itu juga adalah sebuah persembahan syukur yang melimpah kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau membawa persembahan kami pada siang hari ini, pada pagi hari ini dengan hati yang bersyukur, mengetahui Tuhan Kau tetap setia, Engkau tetap menyediakan segala keperluan kami menurut kekayaan kasih dan karunia-Mu. Dan hari ini kami mau membawa persembahan kami, terutama persembahan khusus yang Kau mau bawa untuk mereka yang membutuhkan Tuhan. Biar persembahan ini boleh melimpahkan syukur kepada Allah dan juga memenuhi keperluan dari jemaat-Mu dan juga untuk menolong mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, biar persembahan yang kami bawa pada saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu selamanya tak pernah berubah, setiamu seperti fajar di pagi hari. Kasih setiamu lebih dari kehidupanku. Anugerah-Mu bagiku memuaskan jiwaku. Kuasa kemuliaan-Mu terbukti selamanya. Kasih setiamu lebih dari kehidupanku. Oh, kasih-Mu, oh, setiamu, oh, anugerah-Mu, Yesus, kasih-Mu lebih dari hidup. Adil dan benarlah segala karya-Mu, tiada satu pun dapat dibanding dengan-Mu. Kasih setiamu lebih dari kehidupanku. Yeah. Segala jalan-Mu Tuhan sempurna bagiku.
Ku angkat tanganku Tuhan, beri puji dan hormat. Kasih setiamu lebih dari kehidupanku. Oh, 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 kasih-Mu, oh, oh, setiamu, oh, oh, anugerah-Mu, Yesus, kasih-Mu lebih, oh, oh, kasih-Mu, oh, oh, setiamu, oh, oh, anugerah-Mu, Yesus, kasih-Mu lebih dari hidup. Yeah. Kasih setiamu, oh, kasih-Mu, oh, setiamu, oh, anugerah-Mu, Yesus, kasih-Mu lebih, oh, kasih-Mu, oh, setiamu, oh, anugerah-Mu, Yesus, kasih-Mu lebih dari hidup. Yeah. Selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita masih berbicara tentang generosity atau kemurahan hati. Minggu yang lalu kita belajar bahwa sebagai gereja, kita ini dilahirkan sebagai gereja yang murah hati. Gereja mula-mula dikenal sebagai gereja yang murah hati. Dan hari ini saya ingin melanjutkan dengan berbicara tentang perspektif atau cara pandang kita tentang kepemilikan, tentang apa yang kita miliki. Karena perspektif itu begitu penting, saudara. Cara engkau melihat sesuatu menentukan tindakanmu. Coba renungkan prinsip ini. Cara saudara melihat sesuatu itu menentukan tindakan saudara. Kalau saudara melihat ada bahaya, saudara lari. Kalau saudara melihat ada kesempatan, saudara mendekat. Kalau saudara melihat ada mungkin ada sesuatu yang menarik, maka saudara akan cenderung untuk melihat ke arah yang menarik tadi. Apa yang kau lihat, cara lihatmu menentukan tindakanmu. Dan saya ingin meneruskan dengan prinsip yang kedua, saudara. Engkau melihat keadaan di luarmu berdasarkan apa yang ada di dalam engkau. Setiap kita melihat dengan cara yang sudah terprogram, saudara. Kita punya lensa yang berbeda-beda. Itu sebabnya satu kejadian yang sama akan diresponi dengan orang yang berbeda dengan tindakan yang berbeda. Mengapa demikian? Karena kita melihat berdasarkan apa yang sudah terprogram atau apa yang ada di dalam kita. Dengan kata lain, apa yang di dalam kita menentukan cara lihat kita. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, karena ketika apa yang ada di dalam saudara berubah, maka saudara akan melihat dengan cara yang berbeda pula. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan buat saudara dan saya, kita menerima apa yang disebut kelahiran yang baru. Kita menerima keselamatan. Tapi kita seringkali masih memandang dengan cara pandang yang lama. Kebenaran firman Tuhan membuat kita diubahkan dari hari ke hari. Roma 12 berbicara tentang pembaharuan pikiran, pembaharuan budi. Sehingga kita bisa tahu apa itu kehendak Tuhan yang sempurna. Nah saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat bersama-sama di dalam Alkitab, di dalam satu cerita perumpamaan Tuhan Yesus
bagaimana peristiwa yang sama diresponi oleh 3 macam orang dengan cara yang berbeda. Tapi sebelum saya akan membacakan ayat firman Tuhan, saya menemukan ada satu cerita. Cerita ini cerita lucu, saudara ya. Tetapi menggambarkan tentang apa itu cara pandang atau perspektif. Dan saya ingin membacakan buat saudara cara pandang seekor anjing dan cara pandang seekor kucing. Ya. Jadi ini dimulai dengan buku harian si anjing. Buat saudara yang mencintai kucing dan saudara nggak setuju dengan apa yang saya bacakan, ini hanya sekedar ilustrasi, saudara. Saya mulai dengan anjing. Buku harian si anjing. Jam 8 pagi, makan pagi. Wow, waktu yang kunantikan. Jam 9.30, diajak berjalan-jalan sambil berjemur. Wow, luar biasa. Jam 10.30, digendong dan dibelai-belai. Wow, aku disayang banget. Jam 12, makan siang. Wow, makan lagi. Mantap. Jam 3 sore, ada bel di rumah berbunyi. Aku menggonggong. Asik banget. Jam 7 malam, aku dapatkan bola untuk bermain. Aku mengejar bola. Itu waktu favoritku. Jam 8, setelah makan malam, nonton TV sambil duduk di sofa. Dibelai-belai lagi. Keren. Jam 10 malam, masuk kandang dan tidur. Wow, hari yang menyenangkan. Sekarang saya ingin bacakan buku harian si kucing, saudara. Hari yang ke-95 aku disekap di rumah ini. Penyekapku melilit leherku dengan suatu benda yang berbunyi seperti lonceng yang membuat aku tidak bisa bergerak bebas. Sangat menyiksa. Makanan selalu itu-itu aja, nggak ada variasinya. Bosan aku. Orang-orang di rumah ini hanya memanfaatkan aku. Impianku hanya satu, lari dari tempat yang membosankan ini. Saudara, ini hanya sekedar ilustrasi. Tapi itu menggambarkan, saudara, bahwa cara pandang kita membuat dan mempengaruhi segalanya. Hati kita, sukacita kita, dan juga tindakan kita. Mungkin saudara menganggap ini cerita terlalu konyol. Tapi sebenarnya setiap kita merespon hidup ini dengan cara pandang tertentu yang sudah ada di dalam kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu perumpamaan Tuhan Yesus dari Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang ke-30 sampai 37. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana cara pandang menentukan tindakan seseorang. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30. Kita akan mulai membaca. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Saudara tahu cerita ini? Cerita ini dimulai dengan orang-orang yang bertanya kepada Yesus untuk menjebak dia. Siapa sesamaku manusia? Dan Tuhan Yesus mulai menceritakan tentang seorang yang turun dari Yerusalem dan Yeriko, kemudian dia dirampok. Dikatakan ada penyamun-penyamun yang merampok terus kemudian mukul dia dan meninggalkannya setengah mati. Nah, saudara, apa prinsip yang kita bisa belajar dari si perampok? Ini tipe orang yang pertama, saudara. Bagi perampok ini prinsipnya, milikmu, milikku. Maka aku berhak untuk mengambilnya, suka atau tidak suka. Saudara, katakan perampok ini keji. Saudara, pada waktu kita masih kecil,
Kadang kita berlaku seperti perampok ini. Saudara lihat anak kecil, ada mainan, dia suka, dia ambil. Prinsip anak kecil ini, yang aku bisa pegang itu milikku. Ya, itu sebabnya saudara melihat anak kecil rebutan mainan, saudara. Ya, jadi kita ini pada dasarnya dilahirkan di dalam dosa. Kita ini egois, saudara. Dan kemudian kita diajar, nggak boleh, kalau itu bukan milikmu jangan diambil. Ya, nggak boleh berlaku seperti anak kecil itu. Dan karena ajaran itu, maka kita bertumbuh dewasa dan kita mulai menghargai milik orang lain. Sebagian besar. Tapi tetap aja yang modelnya perampok, miliknya orang lain diambil juga. Karena prinsipnya tidak pernah berubah, saudara. Milikmu, milikku. Ya, pokoknya aku suka, aku ambil. Nah, ini gambaran yang Tuhan Yesus berikan. Berkenaan dengan hubungan manusia dengan sesamanya. Ada yang menganggap milik orang lain asal bisa direbut, boleh menjadi miliknya. Itu perampok, saudara. Dan sebagian besar kita sudah lewat masa seperti itu. Paling tidak kita berharap di dalam gereja tidak ada orang yang model seperti itu. Ada amin, saudara. Tetapi mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan tentang dua orang berikutnya. Jadi si perampok tadi menggambarkan prinsip apa yang jadi milikmu, itu juga milikku. Pokoknya kalau aku mau, aku harus dapatkan. Di ayat 31 dikatakan kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga ada seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, saudara, imam-imam dan Lewi ini, dua orang ini menggambarkan mungkin banyak dari kita. Dia melihat ada orang yang bermasalah. Dia tahu orang itu bermasalah, dia tahu orang itu hampir mati. Tapi mengapa orang Lewi dan imam itu tidak berhenti untuk menolong? Karena prinsipnya, ini prinsip yang kedua, saudara. Milikku adalah milikku. Aku mau menyimpannya. Dalam peristiwa ini, orang Lewi dan imam ini punya kesibukan. Dan kalau dia sempatkan untuk menolong, banyak hal yang menjadi miliknya yang harus dia korbankan. Waktunya yang berharga. Mungkin si imam, mungkin orang Lewi ini sudah punya appointment. Sudah punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Nggak boleh terlambat. Bagaimana dengan kepunyaan yang dia bisa berikan atau bantuan? Inconvenient. Nggak cocok waktunya. Lagi sibuk. Gimana dengan uangnya, saudara? Kembali prinsipnya adalah milikku adalah milikku. Aku punya hak untuk menyimpannya. Pertanyaannya adalah, apakah benar prinsip milikku adalah milikku? Yang penting kan aku nggak merugikan orang lain. Yang penting ini kan aku yang kerja keras, aku yang dapatin. Maka aku berhak dong menyimpannya. Kalau aku nggak mau bagi, emangnya aku salah? Saudara, ini adalah prinsip kehidupan dari banyak orang. Tuhan Yesus bahkan mengisahkan ini dari kehidupan seorang imam dan orang Lewi. Orang-orang yang mestinya rohani. Tapi orang-orang ini tidak mau beresiko untuk menolong orang lain karena milikku adalah milik. Mari kita melihat orang yang ketiga, saudara. Lukas pasal 10 ayat 33 mengatakan, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur,
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kemudian di ayat yang ke-35 dikatakan, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada itu, aku akan menggantinya sewaktu aku kembali. Nah saudara, orang yang ketiga ini adalah orang Samaria yang sangat berbeda dengan orang yang dia mau tolong, saudara. Orang Yahudi, ya. Tetapi orang Samaria ini pada waktu melihat seorang yang hampir mati di tengah perjalanannya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pada waktu saya merenungkan hal ini, apakah para imam atau imam dan orang Lewi yang lewat nggak punya belas kasihan, saudara? Mungkin mereka mengatakan, ih kasihan ya orang ini ya, hampir mati. Tapi saya nggak bisa nolong. Saudara, belas kasihan bukan sekedar pada waktu seorang bisa mengatakan kasihan ya. Mungkin dia bisa menuliskan kasihan ya. Tetapi belas kasihan yang sesungguhnya adalah yang ditunjukkan oleh orang Samaria ini. Pada waktu hatinya tergerak oleh belas kasihan, yang dia lakukan adalah berhenti. Dikatakan ia pergi kepadanya dan balut lukanya. Nyiramin dengan minyak dan anggur. Ada pengorbanannya, saudara. Naikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, berarti dia yang jalan. Orang itu yang ada di atas keledai. Kenyamanannya terganggu. Dan kemudian dia taruh di penginapan dan dia bayar. Banyak hal yang dia harus berkorban untuk orang yang dia tidak kenal itu. Nah saudara, prinsip yang ketiga yang kita bisa belajar adalah milikku bukan hanya untukku, maka aku membaginya. Nah saudara, prinsip ini dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia mati buat saudara dan saya di atas kayu salib. Dia bahkan prinsipnya bukan aku membaginya, aku memberikan segalanya buat orang yang membenci aku. Tetapi mari kita kembali kepada perumpamaan ini. Tuhan Yesus mengatakan orang Samaria ini mempunyai prinsip. Milikku bukan hanya untuk aku, maka aku membaginya. Nah saudara, dari ketiga prinsip ini kita bisa bawa ke dalam keadaan hari ini. Saudara, kalau cara pandang saudara adalah punya orang lain juga punyaku, maka saudara akan merampok bagian orang lain. Tapi kalau saudara punya cara pandang adalah punyaku, maka saudara tidak akan merampok dari orang lain, tapi saudara mengatakan aku juga nggak bisa dong berikan apa yang aku punya karena milikku adalah milikku. Tetapi pada waktu saudara punya prinsip seperti orang Samaria ini, maka milikku bukan hanya untuk aku. Apa yang Tuhan percayakan kepadaku, aku perlu membaginya buat orang lain. Dan saya ingin melanjutkan dengan berbagi tentang perspektif Alkitab tentang upah. Saudara, Alkitab banyak bicara tentang upah dari memberi. Tetapi prinsip memberi itu dasarnya, fondasinya adalah kemurahan hati, saudara. Bukan upah. Upah adalah buah, tapi dasarnya kemurahan hati. Pada waktu pemberian kita didasari oleh upah, maka kita akan membeli dengan alasan yang salah. Itu sebabnya minggu yang lalu kita mulai dari 2 Korintus pasal yang ke-8, karena Tuhan mau kita belajar dari Rasul Paulus yang memberikan pengajaran kepada jemaat di Korintus tentang prinsip kemurahan hati. Dasar kenapa kita memberi. Di pasal yang ke-9 Tuhan mengajar kepada kita lewat Rasul Paulus tentang perspektif upah. Apakah benar pemberian kita ini akan mendapatkan upah dari Tuhan? Jawabannya iya, saudara. Di 2 Korintus pasal yang 9 ayat yang ke-6 dikatakan camkan. Camkan artinya perhatikan.
Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Nah saudara, ini prinsip. Kalau saudara mau menuai banyak, maka saudara harus tabur banyak. Tetapi ayat yang berikutnya tidak mengatakan, kalau begitu saudara, tabur yang banyak supaya engkau menuai banyak. Ayat yang ke-7 bicara, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Karena pemberian yang diberi upah oleh Tuhan itu bukan investasi yang saudara kejar karena menguntungkan. Tetapi dimulai dari hati yang murah hati, penuh dengan belas kasihan, sehingga kita memberikan seturut dengan hati, kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara, luar biasa ayat ini mengatakan pemberian kita, Tuhan berikan reward, upah. Yang tabur banyak diberi banyak, yang tabur sedikit diberi sedikit, ya. Tetapi bukan hanya saudara diberi banyak, tetapi Allah sanggup melimpahkan kasih karunia di dalam segala perkara, sehingga engkau berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Jadi berkelebihan bukan hanya dalam keuangan saudara, tapi di dalam berbagai kebajikan. Orang yang murah hati secara finansial, kalau saudara lihat, dia akan jadi murah hati juga di dalam perkara yang lain. Karena ini prinsipnya saudara. Dan kemudian Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Saudara, kadang kita bingung. Kita bilang gini, saya mau tabur, tapi saya tidak punya benihnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita, apa yang kita dapatkan dari Tuhan, itu terdiri dari dua hal. Benih dan roti. Saudara, buat orang Israel, rotinya gandum, benihnya gandum, mereka tahu. Dari benih dijadikan roti. Kalau saudara memakan roti saudara dan benih yang mestinya saudara tabur saudara juga buat roti, maka tidak akan ada benih untuk ditabur. Dan petani yang bijaksana tahu, kalau dia tidak nabur, dia tidak akan pernah harapkan tuaian. Saudara, masa pandemi ini saya banyak waktu untuk berkebun saudara, dan saya tahu kalau saya menanam benih, saya expect benih itu untuk tumbuh. Kalau saya nggak tanam benih, saya kasih pupuk, saya doakan, saya tumpangi tangan, maka saya tidak akan pernah mendapatkan tumbuhan yang akan tumbuh. Karena saya tidak pernah menanam benihnya. As simple as that. Saudara, banyak prinsip kebenaran firman Tuhan itu simple, universal. Ya, dan itu yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat yang Korintus. Ya, Tuhan katakan dia berikan kepada kita masing-masing, setiap kita. Ada gandum dan ada roti. Dan di ayat yang ke-11 dikatakan kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan rasa syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah saudara, hasil daripada kemurahan hati adalah ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Ingat, awalnya saudara menabur keuangan, karena konteks 2 Korintus 9 ini adalah bantuan yang Paulus siapkan buat jemaat yang membutuhkan. Pada waktu itu banyak jemaat di Yudea yang membutuhkan, ya, di Yerusalem membutuhkan. Paulus memberikan sumbangan itu lewat jemaat-jemaat
yang ada di Korintus maupun Makedonia. Dan dikatakan, Paulus mengatakan begini, pada waktu engkau menabur kekayaanmu, engkau akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Itu yang tadi saya katakan, orang yang murah hati dalam keuangan, dia menjadi murah hati dalam area yang lain karena Tuhan perbesar kemurahan hatinya. Dan di ayat yang ke-12, 2 Korintus 9 mengatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya untuk mencukupkan keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara, pemberian kita ini adalah ucapan syukur kepada Allah. Ada orang yang mengatakan, waktu kita menyembah Tuhan itu kita harus serius, saudara. Saya ingin memberitahukan kepada saudara, waktu kita menyembah Tuhan itu bukan hanya pada waktu musik itu bernyanyi. Itu waktu penyembahan kepada Tuhan. Tetapi pemberian kita itu adalah juga our worship to God. Itu sebabnya pemberian saudara itu sakral. Sekalipun saudara lakukan dengan cara yang mungkin sangat modern, QR code, saudara transfer, saudara berikan sesuatu, saudara datang dan berikan apa yang saudara punya lebih kepada saudara seiman yang lain, saudara berbagi waktu, apapun caranya. Tetapi pada waktu saudara memberi, sesungguhnya saudara melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan hari-hari ini adalah hari-hari di mana gereja Tuhan, kita dipanggil untuk berbagi. Kita dipanggil untuk melihat perspektif kepemilikan kita. Apakah harta yang Tuhan percayakan kepada kita adalah milik kita? Ataukah itu adalah milik untuk kita boleh berbagi? Itu pertanyaan yang Tuhan mau. Pada waktu kita melihat bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita bukan hanya untuk kita, maka kita mudah sekali untuk Tuhan berikan kepercayaan untuk berbagi kepada orang lain. Saya ingin tutup dengan satu cerita. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang berkhotbah di satu gereja. Ini bukan gereja tempat dia biasa berkhotbah. Jadi dia pembicara tamu. Dan kemudian di tengah-tengah khotbahnya dia menantang seluruh jemaat untuk memberi kepada dia. Itu membuat jemaat itu agak syok. Dia katakan begini, siapa di antara saudara yang siap untuk memberikan kepada saya 500.000 rupiah? Ini adalah kesempatan saudara boleh maju untuk berikan kepada saya. Dan tiba-tiba saudara, ada seorang yang naik ke panggung bawa 500.000 dan berikan kepada hamba Tuhan ini. Dan semua orang berpikir, kenapa? Orang ini memberikan 500.000 hanya karena hamba Tuhan ini mengatakan yang mau memberikan kepada saya 500.000 silakan maju ke atas panggung, saudara. Ternyata saudara, pada waktu dia pertama kali datang, dia bertemu dengan seorang bapak dan dia pesan kepada bapak itu, Pak, nanti Pak ya, pada waktu saya khotbah, saya akan bilang, Pak, kalau saudara mau untuk memberikan 500.000 kepada saya, ini adalah waktunya. Nah, saya titip 500.000 saya ini Pak ya, kepada Bapak. Nanti kalau saya bilang begitu, tolong Bapak maju ke depan ya. Bapak itu mengatakan, siap Pak. Pertanyaannya, mengapa Bapak tadi itu maju ke depan dan bawa 500.000? Karena dia tahu itu bukan miliknya, saudara. Itu hanya titipan. Nah, saudara, perspektif yang terbesar dari pemberian kita adalah pada waktu kita bisa melihat bahwa semua yang kita miliki sebenarnya Tuhan titipkan kepada kita. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan minta untuk kita berikan, serahkan untuk apa yang Tuhan mau. Bagian kita adalah terbuka dan mempercayai bahwa Tuhan yang mempercayakan kepada kita adalah Tuhan yang baik, yang memberikan roti untuk dimakan
dan benih untuk ditabur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami belajar kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran ini boleh berakar, berdasar di dalam kehidupan kami masing-masing dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap perkara yang Kau sudah sediakan buat kami. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau adalah Allah yang murah hati. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau adalah Allah penyembuh buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan yang sakit. Bagi mereka yang saat ini tertekan dengan beban yang berat, Tuhan, Engkau memberikan kelegaan buat mereka. Tuhan, setiap apa yang mereka butuhkan, Engkau adalah Allah sumber dari segalanya. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Allah kami yang memanggil kami untuk datang memberikan kelegaan adalah Allah yang setia. Mari jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara boleh mengangkat kedua tanganmu dan menerima berkat yang Tuhan percayakan supaya engkau diberkati dan memberkati. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dilimpahkan dalam kehidupanmu. Engkau mengalami kelimpahan dalam setiap perkara. Engkau diberkati secara finansial, engkau diberkati dengan kebaikan, kasih, kemurahan, damai sejahtera. Supaya engkau bisa berbagi buat banyak orang. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. You know me by name. You called me. You called me. For all of my days, I'll go where you would go. Though I walk through the valley, I am safe. I am safe in your arms. In the face of life's mysteries, I'm not afraid. I'm not afraid. Come on, every voice. I'll never walk alone. I'll never walk alone. With you by my side. With you by my side. Your spirit lives within me. No longer am I afraid. With you by my side. Come on. With you by my side. You never ever leave me. You never let me go. You never ever leave me. I'll never walk alone. Falling from grace, oh, you saved me.
This is no